Selamat pagi, salam sejahtera pemirsa GKPS TV terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita mengambil waktu berdoa sejak mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberi banyak kekuatan kepada kami untuk menjalani hidup ini. Bahkan Kau beri kekuatan kepada kami agar kami juga membantu yang lemah. Inilah doa kami demi putramu, Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, yang akan menjadi sumber firman Tuhan untuk kita ialah dari Roma 15 ayat 1. Saya akan membacakan nasnya, demikian tertulis. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Saudara-saudara, langsung jelas nas ini berbunyi untuk kita bahwa kiranya orang-orang yang kuat dapat menolong mereka yang lemah. Dalam bahasa Yunani disebut dunaton, yang dinamikanya, yang kekuatannya tidak ada atau yang tidak kuat. Dan menariknya saudara-saudara, mengapa kita menolong mereka? Karena kita kuat, karena kita diberi kekuatan, kita menolongnya bukan supaya kita bertambah kuat, bukan juga supaya kita mendapat banyak pahala atau rezeki. Itu bukan itu alasannya, tapi alasannya menarik sekali saudara-saudara. Dalam Roma 15 ayat 4 dikatakan supaya kita teguh berpegang pada pengharapan. Jadi alasan kita yang diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menolong yang lemah ialah agar harapan, agar kita bisa menyambut harapan Tuhan tiap hari bahwa apa? Bahwa kasih itu bisa mengalahkan kelemahan, bahwa kasih itu bisa mempersatukan yang kuat dan yang lemah. Di jemaat Roma memang ada orang-orang yang kuat dan ada orang-orang yang lemah. Yang kuat saudara-saudara adalah orang-orang keturunan Yunani Romawi, orang setempat, ekonominya baik dan mereka adalah orang Romawi. Tapi yang lemah adalah orang-orang Yahudi perantauan yang ke Roma. Kita tahu Kaisar Romawi pernah mengusir orang Yahudi dan akibatnya mereka ketika kembali, mereka seperti pengungsi dan mereka lemah. Sehingga Rasul Paulus firman Tuhan mengatakan yang kuat ekonominya, yang kuat keadaannya, kiranya juga menolong yang lemah. Di gereja kita saudara-saudara juga ada orang-orang yang lemah. Orang-orang yang sering kita sebut sebagai penyandang disabilitas atau defabel adalah juga orang-orang yang lemah di dalam gereja kita. Saudara-saudara, saya mengingat pada tahun 2015 yang lalu, tiba-tiba ada seorang ibu di satu jemaat dan mengatakan kepada kami waktu ada rapat di jemaat itu bahwa dia bermohon agar anaknya Andre yang menyandang disabilitas sudah berumur 17 tahun, kiranya anaknya itu dapat angkat CD. Dan tentu ini mengejutkan, tapi menjadi satu tantangan. Sebab apa saudara-saudara? Sebab sejak tahun 50 sebenarnya, PBB sudah mengatakan bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan orang karena ada disabilitas, karena ada difabilitasnya. Di Komnas HAM Perempuan, saudara-saudara, kakak kelas saya di SD Jakarta yang juga menyandang disabilitas tertentu, dia menjadi komisioner. Dia diangkat menjadi salah satu pemimpin lembaga itu, sekalipun dia menyandang disabilitas. Dan kita juga harus ingat sekolah-sekolah kita sekarang sudah ingin menjadi sekolah inklusif. Kalau begitu, gereja pun mesti menjadi gereja yang inklusif. Seperti kata firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 14, tembok-tembok pemisah telah diruntuhkan dan kalau begitu kita yang kuat kiranya dapat menjangkau, kiranya dapat menolong yang lemah. Lalu tentu pertanyaannya saudara-saudara, bagaimanakah seorang anak penyandang disabilitas seperti Andre tadi yang saya ceritakan dapat angkat CD? Oh tentu tidak mudah saudara-saudara. Namun kalau kita mempelajari ilmu psikologi saudara-saudara, kita sebenarnya bisa sampai pada kesimpulan bahwa ketika ada seorang anak dihargai, ketika ada seorang anak dipedulikan dan didekati, apalagi dididik, maka sebenarnya walaupun dia memiliki keterbatasan, saudara-saudara, dia sebenarnya akan memandang dirinya secara positif. Jadi dengan seorang anak remaja yang disabel, mulai memandang dirinya secara positif, itu sebenarnya sudah suatu cara CD, suatu cara belajar Injil yang memperkuat walaupun dia lemah.
Walaupun di pihak lain, saudara-saudara, kami gembira tetangganya mengatakan bahwa Andre ini sejak didekati, ditemani, dan bergabung dengan murid-murid CD yang lain, dia mulai tidak marah-marah lagi. Bahkan dia mulai bisa perlahan-lahan membereskan dirinya. Itu tanda Andre mulai memiliki penghargaan pada dirinya. Dan itu suatu langkah. Dia yang kita kira lemah, ternyata menemukan kekuatannya. Tapi tentu pertanyaannya, apakah Andre sudah bisa mengaku percaya sebagai makna dari CD? Apakah dia sudah bisa manaksihon haporsayaonnya? Dan di situ memang tantangan teologisnya. Ada sebuah pengalaman yang menarik, saudara-saudara, dari seorang penginjil bernama Charles Foucault. Dengan murid-muridnya antara lain Louis Massignon dan Maria Cahill. Pada tahun 34 mereka membuat satu persekutuan doa. Dan karena persekutuan doa ini di Kairo, Mesir, maka mereka sebut persekutuan doa Badalia. Maksudnya apa, saudara-saudara? Begitu kekuatan kasih kita merangkul orang yang lemah, begitu kasih kita sampai kepada orang lemah, kita sesungguhnya juga bisa mewakili mereka di hadapan Tuhan. Kasih itu telah mempertemukan kita yang kuat dengan yang lemah, maka kasih itu juga bisa membuat kita percaya bahwa kita bisa mewakilinya di hadapan Tuhan. Dalam doa kita, ketika kita mengaku percaya, dan kalau kita mengasihi orang seperti Andre yang disabel, yang tidak bisa bicara itu, sebenarnya kita juga sudah mewakilinya di hadapan Tuhan. Sudah mengaku percaya di hadapan Tuhan, seolah-olah dialah yang mengaku percaya karena kita mengasihinya, karena kita dipersatukan dalam kasih. Kalau begitu, betullah firman Tuhan, saudara-saudara. Orang yang kuat karena kasih bisa menjangkau, memperkuat yang lemah, sekalipun dia seorang anak disabel. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kuasa kasih-Mu membuat kami dapat tiba mengasihi, menemui saudara-saudara kami yang lemah. Sekalipun dia defable, penyandang disabilitas, dia bisa ikut dalam kasih-Mu. Dia melalui kami bisa ikut mengaku percaya di hadapan-Mu, sekalipun ia tidak bisa berbicara. Inilah doa kami, demi Putra-Mu, Kristus kami berdoa. Amin. Dan teguhkan hatimu, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus, hanya Kau Yesus, perlindunganku, menara kekuatanku. Yesus, hanya Kau Yesus, benteng hidupku, Kau panji kemenanganku. Kuatkan dan teguh